Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita akan melanjutkan perkuliahan anatomi fisiologi kita untuk membahas fertilisasi, nidasi, dan plasentasi. Kemudian pada plasentasi ini ada tambahan mengenai hormon plasenta ya. Seharusnya hormon plasenta itu minggu depan, tapi Ibu satukan di mata kuliah ini. Oke, untuk selanjutnya fertilisasi atau konsepsi adalah proses penyatuan ovum dan sperma. Diawali dengan masuknya sperma dan peristiwa ovulasi, yaitu lepasnya sel telur dari ovarium dan bertemu di tuba fallopi pars ampularis. Jadi ketika Anda belajar tentang fase menstruasi, Anda akan tahu bahwa ada 3 fase ya. Ada menstruasinya, ada proliferatif fase proliferatifnya dan ada fase sekresi ya. Jadi ovulasi ini terjadi pada hari ke-14 atau pertengahan antara proliferasi dan sekresi. Jadi ketika ovulasi atau ovum terlepas dari ovarium kemudian ditangkap oleh infundibulum fimbre ya atau tuba fallopi ini nih yang ada fimbre-fimbrenya. Kemudian dia akan berjalan ke pars ampularis. Nah, disitulah nanti sel sperma akan menembus mulai dari vagina ya, dari sini vagina, kemudian ke myometrium, ke kanan atau ke kiri. Nah, itu tergantung letak dari ovulasinya di ovarium kanan atau ovarium kiri. Kok bisa sih sperma itu ke kanan atau ke kiri? Padahal kan siapa tahu ovumnya ada di sebelah kiri. Kenapa dia nggak ke kanan? Nah, ini filosofi dari kehidupan sendiri ya. Artinya ovum itu mengeluarkan suatu zat yang dapat dikenali oleh sperma, sehingga sperma nggak nyasar-nyasar tuh ke kanan atau ke kiri. Jadi dia akan tetap, misalnya ovumnya ada di sebelah kiri, maka dia akan belok ke kiri. Dia tidak akan belok ke kanan. Nah, seperti itu juga lah seorang perempuan, seorang wanita, di mana udah stay aja kalau mau menarik lawan jenis atau kita mau tahu tentang jodoh kita, itu udah stay aja, anteng, tenang, diam, tapi kita mengeluarkan sesuatu yang menarik lawan jenis itu atau jodoh kita nanti, gitu ya. Prinsipnya sama seperti ovum ya, jangan kemana-mana, nanti spermanya yang nyamperin ya. Itu sedikit intermezzo. Kemudian sel sperma ini menembus zona pelusuda dan masuk ke dalam sitoplasma oosit untuk membentuk zigot. Ya, nah ini dia contoh ovum yang sudah siap dibuahi. Jadi setelah dia ovulasi, dia siap dibuahi 12 jam dan dapat hidup selama 48 jam. Kalau misalnya kita perhatikan bahwa ovulasi terjadi di hari ke-14, jadi diharapkan hubungan seksual dengan suami itu antara hari 13 atau hari 15 ya. Atau yang lebih aman lagi hari 14 dan hari 16 atau 12, 14 dan 16. Kenapa harus ada jarak? Satu, kita harus menjaga kualitas dari sperma, sekaligus sperma dapat hidup di dalam saluran reproduksi perempuan itu sekitar 5 hari ya. Jadi ketika ovum ya yang dilepaskan, dia akan diselimuti oleh corona radiata nih yang kuning ya, dia banyak mengandung nutrisi. Kemudian ada inti ovumnya nih yang pink, dia dalam proses metafase di tengah sitoplasma yang disebut vitellus. Jadi ini udah ketemu sama sperma ya, sehingga dia terjadi proses metafase tersebut. Dalam perjalanan menuju tuba, corona radiata makin berkurang dengan zona pelusidanya. Nah, di sini corona radiata sama zona pelusidanya ini juga semakin berkurang. Fertilisasi terjadi di pars ampularis tuba, tempatnya lebih luas, dindingnya penuh jonjot, tertutup sel yang memiliki silia, dan waktu terlama ovum berada di tuba. Jadi kalau di pars isthmus atau di
Pars yang lain itu cuma sebentar, jadi yang paling lama itu hanya di pars ampula, begitu ya. Kemudian nah ini simulasinya lebih jelas, di mana ketika terjadi ovulasi, di ampula ini ketemu dengan sperma. Pada hari pertama, inti sel sperma dan inti sel nukleus sel telur itu akan beradaptasi terlebih dahulu, kemudian menjadi satu zigot pada hari kedua. Zigot ini memiliki 46 kromosom yang kemudian membelah jadi blastomer dan berlangsung selama 3 hari ya. Nah, di sini ada zigot membelah jadi 2, jadi 4 nih hari kedua dan hari keempat, kemudian menjadi 8. Nah, 8 kemudian pada hari ke-6 menjadi banyak sekali, itu dinamakan morula. Dari morula ini kemudian akan menjadi blastokis, di mana sel-sel tadi akan membentuk rongga yang nantinya akan menjadi bakal dari endoderm dan mesoderm kalau kita nanti membahas tentang fisiologi janin. Jadi blastokis ini terbentuk pada hari keempat kelima pasca fertilisasi. Kalau di gambar ini hari ke-6 ya. Berkembang dari zigot, morula, blastosit, di mana sebagian sel membentuk rongga blastosit dan sisanya membentuk trofoblast. Trofoblast ini nanti yang akan menjadi bakal dari plasenta. Nah, ketika hari ke-7 itu kan ini berjalan nih, hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam sampai ke-7 dia mulai akan menanamkan dirinya pada endometrium atau disebut namanya implantasi blastokis, yaitu pada hari ke-6 atau ke-7 diperlukan 3 fase, yaitu aposisi di mana pelekatan dini blastokista ke dinding uteri. Dilekatkan dulu ya, kemudian adesi meningkatkan kontak fisik antara blastokis dengan epitel uterus, kemudian invasi yaitu penetrasi, jadi masuknya sinsitiotrofoblast. Jadi trofoblast ini ada 2 jenis ya, ada sitotrofoblast dan sinsitiotrofoblast. Kalau sitotrofoblast ini nanti yang akan menjadi janin, sinsitiotrofoblast nanti akan jadi plasenta, tali pusat, saput ketuban, seperti itu ke dalam. Nah, jenis dari sinsitiotrofoblast ini masuk ke dalam myometrium atau endometrium sebenarnya ya, dan pembuluh darah uterus. Nah, itulah terbentuknya implantasi atau nidasi ya. Jadi, selama pembelahan sel zigot berubah menjadi morula kemudian blastula, perkembangan dan pertumbuhan blastula dengan filikorealisnya dilapisi oleh sel trofoblast telah siap untuk mengadakan nidasi. Nih ya, hari ke-6 nih tadi aposisi ya dan adesi ya. Di sini gambar yang berikutnya 89 malah untuk terjadinya invasi. Begitu. Tapi adapun ketepatan Bu, ada buku ini yang bilang 4 sampai 5 hari, ada buku ini yang bilang 6 sampai 7 hari, ada buku ini yang bilang 8 sampai 9 hari. Itu it's okay, jangan terlalu terdistraksi oleh hal tersebut. Yang pasti kita ambil tengah-tengah, implantasi atau nidasi, proses menanamnya zigot atau blastokis ke dalam endometrium adalah 7 hari. Begitu ya, kalaupun ada yang 6 hari nggak apa-apa, siapa tahu memang ada, karena ini agak sulit dibuktikan secara ilmiah. Bukan sulit ya, tapi kita menemukan ada yang 6 hari sudah terjadi implantasi, ada yang 7 hari, ada yang menunggu sampai 8 atau 9 hari, tapi tidak lebih dari itu ya. Kemudian sel trofoblast dalam blastula melakukan destruksi atau penghancuran enzimatik proteolitik, artinya enzim tersebut menghancurkan secara protein sehingga menanamkan diri di dalam endometrium ya. Jadi kalau berdasarkan proses ini, nidasi adalah proses masuknya blastula ke dalam endometrium dan proses ini berlangsung sampai hari ke-7 pasca konsepsi. Pada saat tertanamnya blastula ke dalam endometrium bisa terjadi bercak darah yang disebut tanda Hartmann. Jadi sebelum hamil itu biasanya akan ada tanda-tanda kehamilan awal, yaitu terjadinya bercak darah atau proses kalau kita ingin menanam ya. Contoh kalau dalam sehari-hari kita ingin menanam tanaman, kita cangkul dulu. Nah, itu proses dari blastokis
masuk ke dalam endometrium yang di situ sudah dalam fase menjelang fase sekresi, tentu banyak pembuluh darah sehingga proses tersebut akan menimbulkan pecahnya pembuluh darah sedikit. Nah, kemudian dalam proses implantasi tersebut, pertama-tama yang akan terjadi adalah proses pembentukan plasenta. Plasenta ini dimulai dari pertumbuhan sel trofoblast pada blastula yang tidak merata, sehingga sebagian blastula dalam inner cell mass akan tertanam ke dalam endometrium. Sel trofoblast ini akan mendestruksi atau menghancurkan endometrium sampai terjadi pembentukan plasenta yang berasal dari Villi choriolis primer ya. Jadi ini blastosit ini sudah berkembang kan ya. Ada inner mass cell-nya, Villi choriolisnya yang kalau kita besarkan dia akan menginvasi dari endometrium. Kemudian nidase ini juga mendorong sel trofoblast mengadakan diferensiasi sela yang dekat dengan ruangan eksoselum membentuk entoderm. Entoderm tuh yang dalam ya. Jadi kalau kita jabarkan lagi, bagian dari tubuh janin itu ada yang namanya exoselum atau exoderm, kemudian ada yang namanya meso dan ada yang namanya ento. Kalau exo nanti kan membentuk kulit ya, mata, gigi, rambut gitu ya. Kalau meso itu tulang, kemudian daging ya. Kalau entoderm itu organ-organ dalam misalnya seperti lambung, usus dan sebagainya. Kemudian yolk sac ini atau kantong kuning ini adalah sumber nutrisi bagi janin sebelum plasenta terbentuk, karena kalau janin itu kan nutrisinya dari ibu itu disalurkan melalui tali pusat yang akan menyambung ke plasenta. Plasenta itu akan menempel di dinding rahim ibu sehingga saluran darah dari ibu bisa masuk ke dalam tubuh janin. Itu prosesnya untuk memberikan nutrisi. Nah, sampai plasenta itu belum terbentuk, maka posisinya digantikan oleh yolk sac atau corpus luteum ya. Ada yolk sac, ada corpus luteum. Sedangkan sel lain yang ektoderm dan ruangan amnion. Kemudian plate embrio terbentuk di antara dua ruang, yaitu ruang amnion dan yolk sac ya. Kemudian plate embrio terdiri dari unsur ektoderm, entoderm dan mesoderm, tadi sudah saya jelaskan ya. Ruang amnion dengan cepat mendekati korion sehingga jaringan yang terdapat di antara amnion dan embrio padat yang berkembang menjadi tali pusat. Nah ini, jadi kalau sudah menjadi invasi, lama-kelamaan plasentanya akan menjadi besar. Kemudian ini akan ada jaringan-jaringan yang membentuk plasenta untuk menangkap darah ya, supaya bisa disalurkan ke dalam tubuh janin. Pada permulaan, kantong yolk berfungsi sebagai pembentuk darah sekaligus hepar, limpa, dan sumsum tulang. Pada minggu kedua sampai ketiga terbentuk bakal jantung dengan pembuluh darahnya yang menuju body stalk atau calon tali pusat. Jantung janin mulai dapat dideteksi pada minggu ke-6 sampai minggu ke-8 dengan mempergunakan amnion dan embrio padat dan berkembang menjadi tali pusat. Nidasi blastosit ini mempengaruhi variasi inversio tali pusat, apakah sentralis, marginalis, lateralis, atau filamentosa. Jadi kalau si syncytiotrophoblast ini dia ada di tengah-tengah kemudian menyebar secara merata untuk proses pembentukan plasenta, maka dia bisa menjadi insersi atau tempat keluarnya tali pusat itu sentralis. Tapi kalau dia agak ke pinggir itu berarti bisa lateralis, pinggir sekali bisa marginalis, atau sama sekali tidak terhubung dengan plasenta tapi masih tetap bisa menyalurkan menyalurkan darah dari ibu ke janin, itu disebut insersi filamentosa. Nah, Villi choriolis ini menghancurkan DESI2 atau bagian dari endometrium yang berkaitan dengan implantasi ya. Jadi kalau bukan endometriumnya tidak diimplantasi, dia tidak terbentuk DESI2 sebagai pembuluh darah. Kemudian mulai dengan pembuluh darah vena pada hari ke-10 sampai ke-11 setelah terjadi konsepsi. Sehingga sejak saat itu embrio dapat tambahan nutrisi dari tubuh ibu secara langsung.
Selanjutnya, filicorialis akan menghancurkan pembuluh darah arteri sehingga terjadilah perdarahan pertama retroplasenter pada hari ke-14 dan hari ke-15 setelah konsepsi. Jadi, tadi kalau embrio mendapatkan darah pertama dari pembuluh darah vena ibu itu sekitar hari ke-10 sampai ke-11, sedangkan untuk mendapatkan darah dari arteri ibu pada hari ke-14 dan ke-15. Ini akan ada bedanya, kan? Anda harus cari tahu apa sih yang tergandung pada darah vena ibu, darahnya ya mengandung apa saja, sedangkan pada pembuluh darah arteri, darahnya mengandung apa saja. Clue-nya adalah kalau di arteri itu mengandung banyak oksigen dan nutrisi. Ya, nah, Anda harus cari itu apa yang terkandung pada darah yang mengalir pada pembuluh darah vena. Kemudian bagian desi2 yang tidak dihancurkan membagi plasenta menjadi 15-20 kotiledon maternal. Nah, jadi ini ya, jadi kalau desi2 tidak dihancurkan dia bisa menjadi kotiledon maternal. Kemudian ini kotiledon fetal atau dari sudut fetus maka plasenta terbagi menjadi 200 kotiledon. Kemudian setiap kotiledon fetus terus bercabang, mengambang di tengah untuk menunaikan fungsinya, memberikan nutrisi, pertumbuhan, dan perkembangan janin dalam rahim. Darah ibu dan janin tidak berhubungan langsung, tapi dipisahkan oleh lapisan trofoblast, dinding pembuluh darah janin dalam rahim ibu, atau nanti disebut sebagai lapisan nitabas ya. Kemudian pada saat plasentasi juga fungsi dari pembedaan sistem darah tersebut dilakukan berdasarkan sistem osmosis dan enzimatik serta pinositosis. Kenapa? Karena plasenta ini juga sebagai barrier atau penghalang dari hal-hal yang berbahaya untuk janin. Jadi misalnya begini, saat ibu hamilnya sakit, dia minum obat, kemudian obatnya itu misalnya ada mengandung zat-zat yang berbahaya bagi janin, maka itu akan dipinositosis ya, atau tidak bisa masuk ke dalam janin seperti itu. Nah, sistem tersebut dinamakan sistem plasenta hemokorial. Sebagian dari filicorialis tetap berhubungan langsung dengan pars basalis desi2. Nah, kita cek ya. Desi2 basalis itu ada di bagian bawah ya, atau posisi endometrium yang menjadi tempat implantasi dari janin atau plasenta itu sendiri. Kemudian hubungan filicorialis dengan lapisan desi2 dibatasi oleh jaringan fibrotik yang disebut lapisan nitabas. Lapisan inilah yang lepas pada saat persalinan ya. Jadi nih ada yang hitam-hitam ini ya. Jadi nanti kalau sudah lahiran ini akan lepas. Nah, kalau di sini bentuknya lapisan nitabas. Kalau di sini itu adalah lapisan korion dan amnion. Amnion itu bagian dalam, korion itu yang bagian luar. Jadi ada dua lapisan ya. Kemudian dengan terjadinya nidasi, maka desi2 terbagi menjadi desi2 basalis yang berhubungan dengan korion frondosum yang berkembang menjadi plasenta dan desi2 kapsularis yang menutupi hasil konsepsi. Nah, ini korion frondosum. Kemudian ini adalah desi2 kapsularis yang menutupi dari bagian janin atau hasil konsepsi. Dan desi2 yang berlawanan dengan desi2 kapsularis adalah desi2 parietalis. Mana nih? Nah, ini desi2 parietalis ya. Filicorialis yang tumbuhnya tidak subur disebut chorion leaf ya. Mana nih chorion leaf? Nah, ini dia. Ini termasuk tadi ya, desi2 kapsularis itu bagian bawahnya yang hitam. Kemudian chorion leaf ini yang bagian seperti endometrium tapi dia tidak berkembang dengan baik atau tidak subur. Nah, ini adalah penampakan dari plasenta yang sebenarnya ya. Bentuknya bundar dengan ukuran 20 kali 15 cm diameternya dengan tebal sekitar 2,5 sampai 3 cm dengan berat sekitar 500 gram. Dengan panjang tali pusat sekitar 25 sampai 60 cm. Tapi ada pelaporan tali pusat terpendek yang pernah dilaporkan adalah sekitar 2,5 cm dan yang terpanjang adalah 200 cm. Plasenta terbentuk sempurna pada minggu ke-16 atau sekitar usia 4 bulan kehamilan ibu, di mana desi2 kapsularis dan desi2 parietalis telah menjadi satu. Oh ya, kita cek.
Decidua parietalis dan capsularis telah menjadi satu, semua menutup ya. Kemudian sebelum plasenta terbentuk sempurna dalam memelihara janin, ia digantikan oleh corpus luteum yang selalu terjaga dengan dukungan HCG atau human chorionic gonadotropin atau hormon yang berkaitan dengan kehamilan. Plasenta dapat berimplantasi di bagian fundus uteri bagian depan atau bagian belakang. Kemudian sirkulasi darah yang mengatur pertukaran nutrisi di plasenta disebut dengan sirkulasi retroplasenter. Nah, kemudian dilanjutkan untuk pertukaran nutrisi di plasenta. Yang pertama kita ketahui dulu tentang sirkulasi retroplasenter. Di sini di bagian tepi plasenta terdapat ruang agak lebar untuk menampung darah sementara sebelum masuk ke sirkulasi darah ibu. Jadi, kalau darah yang bersih itu masuk ke dalam janin melalui vena, tapi dari arteri ibu ya, tapi nanti masuknya ke dalam vena. Kemudian nanti setelah dialirkan ke seluruh tubuh janin, mengangkut bagian-bagian CO2, kemudian urin dan sebagainya yang berkaitan dengan zat-zat yang tidak diperlukan dalam tubuh janin, itu akan dibawa oleh darah melalui arteri, kemudian nanti akan ditampung ya sebelum masuk ke sirkulasi darah ibu. Aliran darah di arteri spiralis sekitar 70-80 mm Hg, sedangkan pada vena decidua basalis sekitar 20-30 mm Hg. Jadi sirkulasi darah janin itu akan berbeda dengan sirkulasi darah pada orang dewasa atau ibu. Jadi kalau sirkulasi darah dewasa itu kan darah yang bersih itu ada di pembuluh darah arteri, sedangkan darah yang kotor itu ada di pembuluh darah vena. Bukan kotor sih, maksudnya membawa hasil-hasil metabolisme, CO2, racun-racun yang perlu dikeluarkan oleh tubuh itu ada di pembuluh darah vena. Tetapi berbeda dengan janin, itu kebalik ya. Nanti kita belajar lagi dalam fisiologi janin. Kemudian perbedaan tekanan ini membuat fungsi pertukaran nutrisi berjalan dengan baik. Pertukaran nutrisi ini bergantung pada luas viri chorialis yang sekitar 11 meter persegi, kemudian dengan volume interfiler sebesar 150 sampai 250 mili. Kemudian peredaran darah yang terjadi adalah sekitar 300 cc per menit pada kehamilan 20 minggu dan 600 cc per menit pada kehamilan 40 minggu. Oleh karena itu kita harus hati-hati bahwa per menit bisa keluar 600 cc. Pada saat persalinan kalau terjadi perdarahan 500 cc saja itu sudah berbahaya bagi ibu. Kemudian kita harus tahu juga tentang fungsi plasenta. Yang pertama adalah sebagai alat nutritif untuk mendapatkan bahan yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan janin. Kemudian sebagai alat pembuangan sisa metabolisme. Kemudian sebagai alat pernafasan. Kemudian menghasilkan hormon pertumbuhan dan persiapan pemberian ASI. Serta alat penyalur antibodi ya dari ibu ke dalam tubuh janin sehingga bayinya lebih rentan. Artinya kalau ada jamur atau infeksi itu bayi tetap bisa terlindungi. Tetapi dari sistem plasenta sendiri sebagai barier, dia akan memilih dan menyeleksi zat-zat apa saja yang bisa masuk ke dalam tubuh janin ya. Nah itu barier atau filter. Selanjutnya adalah hormon plasenta, ada 4 yang dihasilkan oleh plasenta. Sebenarnya banyak sih, tapi yang perlu kalian ketahui cukup 4 saja, yaitu chorionic gonadotropin atau HCG yang bisa membantu merangsang corpus luteum menjadi corpus luteum gravidarum sehingga tetap mengeluarkan estrogen dan progesteron, dan corpus luteum ini berfungsi hingga plasenta terbentuk sempurna. Kemudian hormon itu juga penciri khas dari kehamilan, artinya ketika ibu sudah tidak menstruasi kemudian dites urinnya, itu yang terdeteksi adalah hormon tersebut, hormon chorionic gonadotropin atau HCG-nya. Puncaknya terjadi pada hari ke-60 pasca konsepsi dan setelah persalinan akan hilang. Kemudian hormon kedua selanjutnya adalah chorionic somatomamotropin. Hormon ini membantu untuk metabolisme protein bersifat laktogenik dan luteotropik. Jadi ini membantu untuk proses mempersiapkan ASI ibu ya, kemudian juga membantu pertumbuhan janin dan mengatur metabolisme karbohidrat dan lemak. Kemudian yang selanjutnya adalah hormon estrogen plasenta, yaitu
Fungsinya adalah untuk membentuk estradiol, estriol, dan estron yang biasanya digantikan oleh ovarium, kemudian perkembangan dan pertumbuhan otot rahim, retensi air dan garam, perkembangan tubulus payudara, dan melaksanakan sintesis protein. Kemudian pada saat hormon yang keempat adalah progesteron, di mana hormon ini berfungsi sebagai penenang otot rahim selama hamil, jadi tidak terlalu besar kontraksinya. Kemudian bersama estrogen mengaktifkan tubulus dan alveolus payudara dan menghalangi proses pematangan folikel de Graaff sehingga tidak terjadi ovulasi dan menghalangi pengeluaran hormon luteinizing. Ya. Oke, demikian perkuliahan materi hari ini. Terima kasih. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.